Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Dani Akbar dengan NIM 19130096 dari Prodi D4 Teknik Elektroindustri. Baik, di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Sistem Kendali Cerdas. Pada video yang akan saya buat ini terdapat dua buah soal. Yang pertama mengenai fuzzy logic, yang kedua mengenai metode jaringan saraf tiruan atau back propagation untuk memprediksi persentase penduduk buta huruf di Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membacakan soal yang pertama, yaitu sebuah restoran di suatu daerah meminta kepada para pengunjung untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan dan makanan yang ada di restorannya. Restoran tersebut membuatkan skala penilaian 1-10. Penilaian tersebut ditujukan kepada para karyawan yang ada di restoran. Seorang pengunjung memberikan penilaian terhadap pelayanan dan makanan dengan skala masing-masing 7 dan 8. Tentukan nilai tip dari karyawan apabila metode yang digunakan ialah fuzzy logic dengan skala output 5-25. Nilai ini bertujuan untuk memberikan bonus kepada para karyawan dalam skala persen. Tip nantinya menjadi persentase tambahan gaji para karyawan. Penilaian terhadap pelayanan itu jelek, sedang, dan bagus. Dan penilaian terhadap makanan buruk dan lezat. Kemudian penilaian terhadap tip sedikit, sedang, dan banyak. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita buka MATLAB. Di sini MATLAB-nya sudah saya buka. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ketikkan fuzzy. Lalu kita enter. Dan di sini kita sudah melihat tampilan dari Fish Editor. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan dua buah output. Baik, di sini kita menggunakan dua buah input. Input yang pertama yaitu pelayanan. Kemudian input yang kedua makanan. Pada pelayanan kita menggunakan rank 1-10. Dan pada makanan kita juga menggunakan rank 1-10. Kemudian pada pelayanan di garis pertama bisa kita buat nilainya jelek. Kemudian garis yang kedua sedang. Lalu garis yang ketiga bagus. Pada jelek kita menggunakan parameter satu, 2.5, 3, dan 5. Satu, 2.5, 2.5, kemudian 3.5. Pada sedang
kita menggunakan parameter 3.5, 5.5 dan 7. Pada bagus kita menggunakan parameter 7, 8.5 dan 10. Baik, selanjutnya yaitu makanan. Di sini kita hanya menggunakan 2 buah jenis makanan. Jadi kita hapus salah satu garisnya. Nah, di sini sudah menjadi 2 buah jenis makanan, yaitu pada garis pertama kita bisa buatkan nilainya buruk. Kemudian pada garis yang kedua lezat. Pada buruk kita menggunakan rank 1 sampai 10. Dan lezat juga kita menggunakan rank 1 sampai 10. Pada buruk kita menggunakan parameter 1, 3 dan 5. Kemudian pada lezat kita menggunakan parameter 5, 8 dan 10. Kemudian selanjutnya untuk output, di sini kita buatkan nilainya yang pertama sedikit, yang kedua sedang, kemudian yang ketiga banyak. Pada output ini kita menggunakan range 5 sampai 25. Lalu selanjutnya pada sedikit kita menggunakan parameter 5, 7.5 dan 10. Selanjutnya sedang kita menggunakan parameter 10, kemudian 15, selanjutnya 20. Lalu banyak kita menggunakan parameter 20, 22.5 dan 25. Baik, selanjutnya kita ubah dulu ini menjadi tip. Baik, langkah selanjutnya itu kita bisa melihat rules. Pada rules ini, jika pelayanan jelek dan makanannya buruk, maka tip yang akan dihasilkan sedikit. Kemudian jika pelayanannya sedang dan makanannya buruk, maka tip yang akan dihasilkan juga sedikit. Kemudian jika pelayanan sedang
makanannya lezat, maka tip yang akan dihasilkan sedang. Kemudian selanjutnya, jika pelayanan bagus dan makanannya buruk, maka tip yang akan dihasilkan juga sedang. Kemudian jika pelayanannya bagus dan makanannya lezat, maka tip yang akan dihasilkan banyak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita close. Kemudian kita bisa melihat rules. Seperti inilah rulesnya. Kemudian kita lihat surface. Inilah surface-nya. Lalu selanjutnya, pada soal, seorang pengunjung memberikan penilaian terhadap pelayanan dan makanan dengan skala masing-masing 7 dan 8. Kemudian kita geser pelayanan ini menjadi 7. Kemudian makanan menjadi 8. Maka tip yang dihasilkan adalah 22,5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita save ini terlebih dahulu. Tip, kita kasih nama tip. Baiklah, soal nomor 2. Di sini ada sebuah tabel dan dimana sebelum memasukkan tabel ini ke MATLAB, terlebih dahulu kita menyalinnya ke Microsoft Excel. Dan di sini saya sudah membuatnya atau menyalinnya ke Microsoft Excel agar nanti kita mudah memasukkannya ke aplikasi MATLAB. Dan di sini saya sudah membuat input dan targetnya. Kemudian pada workspace kita klik open. Karena saya sudah membuat datanya, jadi kita tinggal masukin saja. Di sini kita dapat melihat datanya. Pada command window kita ketik nn tool, enter, input, kemudian input data, dan selanjutnya kita import. Kemudian target data, import, dan oke. Kemudian kita close. Kemudian selanjutnya new, JST, kemudian input, lalu target. Dan selanjutnya pada adaptation learning function
train. Kemudian selanjutnya pada number of layers kita ketik 3. Pada layers yang pertama thanks, kemudian longs. Selanjutnya layers yang kedua longs, yang layar yang ketiga parlin. Kemudian selanjutnya view, kemudian create, lalu OK. Kemudian pada net train input, lalu target. Selanjutnya kita masuk di training parameters. So kita buat 25, kemudian epoch 1000, time INF. Selanjutnya goal 0, kemudian min grade 1E sampai dengan 09. Selanjutnya max file 1000, dan selanjutnya IR 0,1, dan train network. Langkah selanjutnya yaitu kita close. Kemudian selanjutnya dapat hasil dari output data dan error data. Yang pertama kita cek dulu target, tidak terjadi error. Dan pada output juga sama, tidak terjadi error. Dan selanjutnya pada JST error minim terjadi error, maka bisa dikatakan kalau JST nya itu berhasil. Nah, mungkin sekian dari penyampaian saya. Kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.